Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond yang merespon dan mengupas isu-isu semasa, tidak kira politik, budaya atau sejarah. Dan saya harap konten yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kepada yang baru menonton, yang baru hadir dalam channel ini dan suka konten dia, alhamdulillah, saya mohon minta subscribe. Oke, tekan butang lonceng, tekan all atau semua. Oke, kalau mau share silakan. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, Sabah sedang dilanda pandemik COVID-19 yang boleh dikira agak parah. Jadi dalam ketidaktentuan ini, beberapa organisasi termasuk parti-parti politik sedang berlumba-lumba untuk coba menyumbang apa-apa yang boleh mereka sumbangkan kepada para penduduk, tidak kiralah pengundi atau penduduk saja. Mereka membagi-bagi bantuan. Saya dulu semasa PKP yang pertama, saya juga terlibat. Saya sendiri secara sukarela mengeluarkan uang saya sendiri dengan kawan-kawan saya dari Indonesia. Saya terlibat mengedarkan sembako, 9 bahan pokok, barang keperluan asas lah, kepada pekerja-pekerja warga negara Indonesia pada masa itu, karena mereka tidak mendapat bantuan kerajaan. Bantuan dari KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tersendat karena masalah logistik. Jadi saya nampak macam mana skop pemberian bantuan, siapa yang harus kita bantu, dan apa halangan-halangannya. Oke, jadi sekarang sebenarnya video ini saya buat spesial untuk para pekerja parti, para petugas parti ya, yang terlibat dalam proses pemberian bantuan. Karena apa? Seperti yang kita tahu, wakil rakyat atau ADUN berada di atas, mereka cuma mengkoordinasi. Sedangkan yang menggerakkan hal ini adalah para petugas parti. Jadi ini satu ingatan tuan-tuan kepada petugas parti warisan. Tentu kita perasan setakat ini yang banyak bergerak adalah parti warisan. Tapi itu tidak bermakna pihak kerajaan yang ada sekarang tidak mau membantu. Tapi besar kemungkinan mereka menunggu strategi terbaik untuk memberi bantuan yang mengatasi bantuan parti warisan. Apa yang kurang pada mereka? Mereka adalah pihak pemerintah. Strategi ini sebenarnya sudah lama diamalkan oleh pihak yang mempunyai kelebihan dalam persaingan politik. Kita sedia maklum tuan-tuan, tujuan parti politik memberikan bantuan ini biasanya ada 3. Pertama, sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pengundi. Kedua, untuk meraih sokongan pengundi-pengundi baru. Ketiga, hanya sebagai bantuan keseluruhan, bantuan kemanusiaan orang cakap. Tapi biasanya yang kedua tadi, ya, itu adalah matlamat utama. Tuan-tuan dan puan-puan, para petugas parti warisan terutamanya, kita kena ingat, mandat yang ada pada kerajaan negeri sekarang adalah 5 tahun. Bermula daripada 26 September yang lepas, mandat mereka 5 tahun. Jadi mereka boleh melakukan apa saja dalam jangka masa 5 tahun tersebut. Dengan kelebihan logistik, kelebihan keuangan, kedekatan mereka kepada kerajaan persekutuan, mereka boleh melakukan lebih dari apa yang parti warisan lakukan. Jadi apa yang penting sekarang, para petugas parti warisan harus mengkoordinasi dengan bijak pemberian bantuan. Ya? Dan kita juga harus ingat, bantuan yang kita edarkan sekarang adalah untuk PRU ke-15 yang bakal berlaku 3 tahun dari sekarang secara maksimal, atau mungkin bila-bila masa boleh jadi besok dalam jangka masa itu. Jadi persediaan ini sebenarnya masih dalam lingkungan campaign sebenarnya. Jadi oke. Cara pertama mengedarkan, saya tidak mengajar tuan-tuannya, saya rasa para petugas parti lebih tahu tentang logistik di kawasan mereka. Tapi masalah yang sering kita hadapi, kadang-kadang petugas parti ini terlebih tahu ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Oke, contohnya para petugas parti dalam pengedaran bantuan selepas pilihan raya, biasanya mereka akan membawa senarai nama. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, saudara-saudara. Kalau boleh dalam mengedarkan bantuan, kita jangan perlihatkan senarai nama. Berikan bantuan itu secara menyeluruh ke lokaliti tersebut, seluruhnya. Karena seperti yang saya cakap tadi, perenggan yang kedua tadi, yaitu memancing pengundi atas pagar, atau pengundi-pengundi yang rapuh orang cakap untuk menetap pada warisan. Kalau kita terus-menerus menggunakan senarai nama yang kita ada, maka pada masa akan datang, di pilihan raya akan datang, kita akan mendapat undi yang sama. Maksudnya kita akan tetap kalah. Ya, oke. Kedua, hal ini boleh memakan diri sendiri kalau ada sebarang perasaan tidak puas hati di kalangan orang yang tidak menerima bantuan. Ya, perasaan tamak haloba pasti akan ada, perasaan disisihkan pasti akan ada. Inilah yang petugas parti harus perhalusi, ya, harus perhalusi, menggunakan pendekatan yang empati. Kita kena faham. Coba tuan-tuan berdiri di kaki orang yang tidak menerima bantuan. Contohnya,
Kita beri bantuan pada jiran dia. Dia pula kita tidak beri bantuan. Apa perasaan dia? Nah, bantuan ini memang tidak seberapa. Tapi feeling yang kita rasakan, perasaan disisikan itu lebih besar. Ingat tuan-tuan, falsafah politik. Perasaan tidak puas hati lebih besar efeknya dari perasaan puas hati. Kita memberi kepuasan kepada 1.000 orang. Kita tidak memberi kepuasan kepada 10 orang. Tapi perasaan tidak puas hati 10 orang tadi senang diviralkan. Apalagi dalam era komunikasi yang meletak sekarang. Jadi tuan-tuan, ingatan saya, karena sudah ada suara-suara yang kita dengar, kononnya pembahagian bantuan di kalangan petugas parti warisan masih menggunakan senarai nama. Nah, ini adalah satu strategi yang salah. Ya, kita harus ingat, dalam mengedarkan bantuan, dalam hal-hal seperti ini, kita tidak boleh melebihi kemampuan pihak sebelah. Kita akui, mereka mempunyai logistik yang sangat bagus. Statistik mereka pegang sangat detail. Dan biasanya mereka menunggu dahulu. Mereka menunggu kita melakukan wrong move. Barulah mereka memperbaiki wrong move itu, lalu menambah hati pengundi. Inilah yang terjadi, tuan-tuan. Contohnya kita kehilangan Dun Tanjung Keramat, N24, dan Dun Karambunai, gara-gara salah percaturan ini. Ya, karena ada pihak yang tidak melihat senarai pengundi di kawasannya, karena orang itu mengundi di kawasan lain, tapi undi itu ternyata bar. Contoh paling bagus sekarang yang berlaku di Dun Tanjung Aru. Kononnya di Pulau Gaya terdapat senarai nama 957 pengundi. Nah, kalau kita masih tetap mengambil 957 ini, maka pada pilihan raya akan datang, boleh jadi itulah angka yang akan kita perolehi atau kurang daripada itu. Jadi ini sekadar ingatan tulus ikhlas daripada saya. Saya bukan pakar strategi, tapi saya juga melihat, karena saya di pihak bawah, ya, pihak bawahan, saya bukan pihak atasan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan harus tahu, kita harus melihat sesuatu hal itu dari perspektif orang yang kita mau bantu. Kamu petugas parti dekat dengan orang-orang yang berperanan dalam hal ini. Sedangkan orang macam kami, saya sendiri walaupun saya seorang cyber trooper seperti ini, tapi saya tidak mengenali secara langsung para pemimpin warisan. Mereka juga tidak mengenali saya. Setakat ini, tidak ada seorang pemimpin warisan yang menghubungi saya, dan saya tidak mengharapkan itu sebenarnya. Saya tidak mengharapkan, karena apa yang saya buat adalah ikhlas. Lagipun channel saya bukan politik semata-mata. Channel saya juga lebih cenderung kepada community Bajau Suluk. Tapi saya, walaupun tidak mewakili secara langsung komuniti saya, meminta kepada petugas parti warisan untuk memperhalusi hal ini. Karena sebahagian besar komuniti Bajau Suluk adalah penyokong parti warisan. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, para petugas parti, berhemahlah dalam memberi bantuan. Jangan gunakan senarai nama, tapi beri bantuan keseluruhannya. Ingat, parti kita ditubuhkan untuk seluruh rakyat Sabah. Jadi jika mereka dengar bantuan ini khusus untuk penyokong warisan saja, maka mereka akan ada perasaan yang tidak-tidak. Ya, dan perasaan ini sangat, orang cakap sangat sensitif. Kita harus jaga. Jadi, ingatlah, pilihan raya, parlimen, bakal berlaku bila-bila masa. Dan jika parti warisan gagal mendapatkan kursi yang lebih banyak berbanding lawannya dalam kursi parlimen kali ini, maka saya tidak mengatakan yang tidak-tidak, tapi ini fakta. Boleh jadi nasib kita akan berkubur di sini. Ingat tuan-tuan, jaga hati semua pengundi. Elakkan dari menggunakan istilah bantuan untuk penyokong warisan saja. Itu kurang tepat. Saya faham, petugas parti yang di peringkat atas mungkin agak berpelajaran, tahu strategi. Tapi para petugas yang di bawah-bawah ini, mereka lah yang menyendatkan message, manifesto, atau bantuan yang hendak diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hal ini boleh kita bawa ke tengah kepada pemimpin warisan. Mereka mendengar dan mereka merujuk kepada video ini, lalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepada semua pengundi. Wassalam.